Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, shalomnya pakai senyum ya. Ya, senyum semua sebelum kita mulai. Ya, beda kalau kita sudah senyum, hati kita benar-benar siap untuk ibadah. Puji Tuhan, karena kita kembali dipertemukan dalam ibadah saat ini. Dalam kalender gerejawi, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam ibadah ini kita bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-63 PPGT, tepatnya tanggal 11 Desember 2025. Kita berharap di usia 63 tahun ini, PPGT bahkan kita semua semakin disukai oleh Allah dan manusia. Hari ini juga kita bersyukur bahwa 18 anak-anak kita akan menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui peneguhan sidi. Setelah menyelesaikan proses katekisasi selama kurang lebih 9 bulan. Atas segala sukacita itu, marilah kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema berbahagia orang yang sabar menantikan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri, kita menyanyi Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba dengan penuh penghayatan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kader siap putus. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Hari ini kita juga bersama-sama dengan PPGT melaksanakan dan merayakan hari ulang tahun yang ke-63. Jadi kita bersyukur dan kita beri salam kepada PPGT. Kita ulangi. Salam PPGT. Kader siap utus. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Terima kasih. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita datang dalam pengakuan dosa kita. Bahwa dalam kehidupan kita ini seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kita menjalani kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri tanpa sadar bahwa kita sedang menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan untuk misi di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan daripadanya dengan lagu yang kita akan nyanyikan sebagai pengakuan dosa kita. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku
saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Amin. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, penuh kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru, firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dengan membaca yang merupakan pembacaan yang pertama dari Mazmur 146 ayat 5 sampai ayatnya yang 10. Kita membaca secara berbalasan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, Yang harapannya pada Tuhan Allahnya, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. yang menyenangkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Kita sambut uang iamu datun. Tong-tong sae lakona, iya moga penombanta, haleluya.
Ia moka penombanta, haleluya. Daran wangi tolak ini, tai pakulena, daya ambi posan dei, tai tu kuasa puang ia moda tunta, tong sae lakona, ia moga pena santa, haleluya. Mari kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Di siang ini, di dalam rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, kami datang menundukkan kepala, merendahkan hati kami, dan bersyukur kepadamu bahwa betapa menolong kami menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan kalau saat ini kami boleh berjumpa lagi di dalam peribadahan. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai suluh dan pedoman. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami semua boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita yang kedua pada siang ini, Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kebunian Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebuh dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus.
Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Firman Tuhan. Pembacaan yang berikut dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan dengan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya."
Amin firman Tuhan. Tukadami Tukadami Kuresumanga Shalom. Selamat bertemu di ruangan rumah Tuhan di Minggu Advent yang ketiga pada hari Minggu ini. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan dalam menghayati minggu-minggu Advent ini. Dan minggu depan kita sudah masuk dalam minggu keempat dan mempersiapkan diri kita untuk perayaan kelahirannya di tanggal 25 Desember. Bagaimana persiapan kita Bapak Ibu? Semakin mengerucut ya tentang makna Advent. Ya, sabak dikua mak pempisana, mak penduana, mak pentalunya. Jadi semakin naik, semakin kita lebih menghayati dan ketika kita tiba di puncak perayaan itu, wah kita benar-benar sudah tidak ada beban-beban yang merintangi sehingga kita betul-betul bisa menghayati makna kelahiran Kristus bagi kita dan bagi dunia ini. Di minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang telah disiapkan. Berbahagialah orang yang sabar menantikan Tuhan. Mau Pak tuto maatan pena untayan kasayan napuang. Ya karena sekarang Bapak Ibu kita juga sedang menanti. Itulah makna Advent. Yang kedua, bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kembali untuk memberikan kesempurnaan hidup bagi setiap orang yang percaya. Jadi makanya tadi saya bilang bagaimana persiapan kita. Apakah benar-benar sungguh kita menghayati dan sudah siap tanpa beban-beban yang menghalangi kita. Tentu beban-beban itu Bapak Ibu ya banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara, kata sabara diartikan bertahan dalam menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan, tidak lekas marah, itu sabar, tak nasengkian, tidak lekas putus asa, tidak cepat patah hati, lebih tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan seterusnya. Yang namanya menanti juga tentu butuh kesabaran. Ya, disuruh tunggu 15 menit mungkin, wah kadangkala itu terlalu lama. Apalagi sekarang Bapak Ibu, dunia sekarang ini serba mau cepat. Lamoreki madomi na torobangnya, ditampe mi. Berarti tak sabar atau le. Sabar sidi. Tak duka nama saya marok bangala ditayan ya mana mula ditayan misa-misa nah. Amale mau tahu misalnya begitu. Dunia sekarang ini mau cepat-cepat, lambat sedikit kita bisa ditinggalkan. Kita ketinggalan kereta, kita ketinggalan info, atau tidak dapat pembagian. Namun Bapak Ibu saudara-saudara ketika menantikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diri kita dan untuk kebaikan bersama, maka tentu sabar itu harus menjadi pilihan yang
terbaik. Inang lasak bara aki ya, mak kampah. Mak sak bara aki menghadapi cobaan, tantangan, pergumulan. Biasa dikua ke inang diparalui temai apa, inang lasak bara aki ungkampai. Tak enaden mak nuku-nuku, bak tumpah salah tahu. Ya sabak dikua apa melo teh lako kaleta sia lako tau Buddha. Ko inang lasak bara aki. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, apa yang membuat kita sering tidak sabar dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang membuat kita sering jenuh, bosan, aku pemanguran, aku bete, lagi bete? Salah satunya Bapak Ibu tentu karena ketidaknyamanan hidup kita, yang juga bisa disebut penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, sulit sekali kita berpikir jernih, sehingga karena kepepet, kita bisa ambil jalan pintas. Lagi dikua, masuk selalu penanta, bapak diki, menghadapi duka cita, menghadapi pergumulan yang berat, biasa tak mata berpikir jernih toh. Itu tadi, kita kadang suka marah, kita kadang cepat sekali respon dengan hal-hal yang negatif, apa melobang tapi langsung ditanggapi dengan negatif. Itu karena apa? Kita sedang tidak nyaman, kita sedang tidak merasa damai di hati. Lalu ya kadangkala kita merasa buntu, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bacaan kita dari Yesaya Bapak Ibu memperlihatkan suatu keadaan yang terpuruk yang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu. Orang-orang buangan Yehuda yang berduka kehilangan bait suci, kehilangan tanah, kehilangan kedaulatan mereka, penderitaan mereka dinyatakan dalam bacaan kita tadi. Tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah, tawar hati, buta, tuli, lumpuh, bisu. Itu gambaran Bapak Ibu yang menandakan bahwa ada keputusasaan dalam kehidupan umat Tuhan. Ada kejenuhan, ada kelelahan, katang palambiran, katang pakulian umat Tuhan pada saat itu. Nah dalam keadaan demikian firman Tuhan datang sebagai penghiburan kepada umatnya, di mana bukan sebagai perkataan yang kosong, tetapi ini merupakan sebuah janji yang diberikan Allah kepada umatnya. Penghiburan yang diberikan manusia hanya berupa harapan-harapan yang palsu, tapi ini adalah janji yang nyata untuk menentukan masa depan umat Tuhan dari Allah sendiri. Karena Allah sendiri itu memiliki kuasa dan masa depan bagi umatnya. Dia mengetahui tentang apa yang baik untuk dialami dan dijalani oleh umat Tuhan. Jadi di sini sebuah janji yang datang melalui Yesaya, bahwa kesedihan mereka yaitu kama paadiran na te taun na puang matua, mereka akan berakhir dengan penderitaan mereka akan berakhir, dan suatu hari nanti tubuh yang sakit akan menemukan kehidupan baru di dalam Allah. Ya, di situ dikatakan lidah-lidah yang bisu akan dilepaskan untuk menyanyikan lagu-lagu sukacita dan kebebasan. Lutut-lutut yang tadinya lemah bisa mau maalingkah. Mereka akan berjalan sendiri menuju Sion. Itu semua adalah gambaran-gambaran menunjukkan bahwa ada suatu pemulihan yang luar biasa dari sesuatu yang sangat tidak mampu dilakukan oleh umat menjadi sebuah hal yang akan dilakukan dengan penuh sukacita.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam bacaan kita Yakobus tadi mendorong jemaat untuk bersabar dan bertekun dalam iman, serta bagaimana seharusnya umat Tuhan itu menyikapi penderitaan. Justru napokada Yakobus nakuasus itu petani, sama dengan bapak-bapak petani, yang mereka itu menanti hasil panen dengan begitu sabar. Kalau Bapak Ibu ada yang mengerjakan sawah di sini, bagaimana perjuangan seorang petani? Mulai di pariu teuma, apa syarat atau proses nato, sampai penanaman, sampai mangka meloh, mangka nasang mau beres, tinggal menanti hasil dari semua usaha ini. Lano ko mo lana tiro tu aseleena temai pengkarang. Tapi lasa abara ungkampai itu aseleena. Jangan baru menanam sekarang langsung dikuela di pepare bang siamo bulan depan. Tak patun na to. Tapi ya ada kesabaran yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya. Bukan hanya petani Bapak Ibu, banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang harus membutuhkan kesabaran santa, menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara-saudara Bapak Ibu yang kekasih, tentu dalam kesabaran itu tidak akan ada sungut-sungut, tak tamak nuku-nuku. Di dalam ayat yang ke-9 mengingatkan jemaat untuk tidak bersungut-sungut agar tidak dihukum dalam bacaan Yakobus tadi. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Jadi sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu, kata firman Tuhan. Saudara-saudara Bapak Ibu yang kekasih, digambarkan juga bahwa pentingnya meneladani nabi-nabi sebagai contoh kesabaran dalam penderitaan dan mengingatkan kesetiaan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Lalu akan membangkitkan pengharapan umat untuk tetap teguh menanti kedatangan Tuhan. Jadi ketika kita bersabar dalam penderitaan, dalam iman, dan mengingatkan bagaimana kesetiaan Tuhan itu selalu ada menolong dan bersama-sama dengan kita, ini membuat kita akan terus bersabar dalam penantian kita, dalam melihat kuasa kemuliaan Allah yang sempurna melalui kedatangannya kelak. Saudara-saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kita di tengah-tengah masa penantian ini untuk selalu bersabar, saabara, bertekun dalam iman sampai kedatangan Tuhan. Dan bagaimana kita seharusnya bisa menyikapi berbagai penderitaan. Ya mata kukuanina kumua kadangkala ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, biasa nalaki jalan pintas. Termasuk kita meninggalkan iman kita. Malam iki lako dukun, malam iki lako dikuah atau manarang-narang. Tak minta mas sembayang, tak minta malema ibadah, tak minta ranuan lako puang. Belana dikuah tak begitu berat. Tidak kunjung datang pertolongan Tuhan. Mungkin biasa kayak sumarro susito. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan selalu mau menghibur kita, menguatkan kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu Bapak Ibu. Karena kita ya sedang mengalami masalah yang berat bertahun-tahun, kita pikul beban kita yang berat ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun lah si sondomo teh. Nah, takukwa pergumulan kita tidak pernah berakhir. Tapi firman Tuhan Bapak Ibu selalu menguatkan pengharapan umat untuk tetap teguh. Bahwa ada suatu jalan, ada suatu waktu di mana kita akan merasakan kelegaan itu. Saudara-saudara, Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai penggenapan janji pemulihan dari Allah.
Tuan nako tu Yohanes, nako tu murid-murid na Yohanes bertanya kepada Yesus, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Mereka masih ragu tentang siapa Yesus. Mereka masih bertanya-tanya tentang ya toh mereka tahu ya itu ditayan nih. Ini kah yang disebut Mesias? Tapi apa nak popong Yesus lako tahu ya temai murid-muridnya dalam Matius 11 ayat 4 sampai 6. Mebali mi Yesu lako tinde tahu nakwa lao moko parampuan ni Yohanes tu mintu na mirangin na siya mikitanna. Ya mo tutobuta pa kita, siya to kupi lumingka, to golenan di pamondo siya to taru di parangi. Siya to mate di patuo, siya kareba kaparanuan di pak pesanan lako to kalala. Begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah buat, itu bukan lagi menjadi suatu pertanyaan, keraguan dari semua orang yang menyaksikannya. Tetapi seharusnya menjadi sebuah keyakinan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang datang, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu. Datang ke dalam dunia untuk menolong dan melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Karena itu Bapak Ibu, untuk penggenapan janji akan kedatangan Kristus kembali, pada realitanya atau kenyataannya memang butuh waktu puluhan tahun, ratusan, bahkan ribuan tahun. Tetapi janji Allah dalam pemulihan keselamatan melalui kedatangan Kristus kembali akan tergenapi. Ya mato dikua berbahagialah orang yang sabar. Mau Pak Ki tuto sabara untayan nite kasayan napuang. Melalui kehidupan kita yang benar, yang baik, dan dalam penghayatan apa makna kedatangan Kristus yang pertama dalam dunia ini ya motu la dipakaraya lan allo Natal di dalam bulan-bulan ini. Saudara-saudara, dalam masa-masa Advent ini kita diajak mempersiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan. Kita perlu hidup dan dalam pengharapan seperti Yesaya yang yakin akan pemulihan Allah yang terjadi bagi bangsanya. Ditambaiki lasa bara moy naden disanga kama parisan bak tu kama susan. Sak bara siami ki raka tomatuang kusiulu solanasa. Sak bara siaki raka untayan ni ta maknuku-nuku sia sumarro sia mak sengke untampe itu jona kapatonganan ta kita ena sundun tu palakunta. Nama pentalunna matotok kilan kapatonganan lako Yesu, menaruh iman pada Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah itu. Saudara-saudara, puji Tuhan saat ini anak-anak kita telah menyelesaikan pendidikan atau pelajaran katekisasi selama beberapa bulan. Ditambahi temai anak-anak ta laun tandai tu diona kapatonganan diomai puang Yesu. Ulen dui kapeladaran na tumangka di pak bengan lako pira-pira temai anak ta. Jadi puji Tuhan dan kure sumanga langan puang matua kita te tomatuan na dan bang atu dibungkaran ni temai anak-anak ta lamelada tandai tongan itu diona kapatonganan lan puang Yesu. Makanya ini adalah hari kebahagiaan buat orang tua ya. Karena boleh melihat anak-anak mereka. Banyak yang menjadi kebanggaan orang tua tentang pencapaian hasil yang mereka miliki. Tapi tidak kalah dengan apa yang kita rasakan hari ini sabaya teme anak ta untoi manda mo tudiona kapatonganan. Ya, semoga apa yang sudah diajarkan bagi anak-anak kita ini betul-betul mereka terima, mereka pegang teguh. Dan di komandari, weh makasih mo di sidi dewasa mo matona mo. Jangan ini hanya merupakan sebagai lambang saja bagi anak-anakku. Apalagi pokoknya tenang, saya sudah dewasa, mau pergi kemanapun saya sudah dewasa. Tapi hati belum terbentuk oleh iman ya.
Jadi harus iman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup sehari-hari. Sehingga menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua yang boleh menyaksikan. Sampai dah kok mani male temai anak ta masih sekolah, julu membela, lamai lo mangkasa mak kuliah, kan rata-rata belum kuliah ya. Lata mak mo, male ko Jawa, bombanani mak kuliah, nasi tamu to Buddha, julu inan. Di kuah mato aku resumanga mato na mangkasia mo di pamatona. Semoga mereka semua ini betul-betul mereka sudah dewasa. Sehingga ketika ada cobaan, ada tantangan, ada godaan, otak mo na menapa to mai saba matoto amatu kapatonganan. Namang kamu dia dek. Semoga ini dipegang teguh oleh anak-anakku semua. Jadi sekali lagi CD bukan hanya sebagai tameng saja atau tradisi saja atau formalitas saja, tapi betul-betul menjadi sarana momen yang membawa sukacita, berkomitmen di sini melalui janji-janjimu supaya itu kamu ingat dan kamu tidak akan pernah bergeser dari iman percayamu karena cobaan-cobaan begitu banyak sekarang ini. Dan kita bersyukur ada juga saudara kita yang akan mengaku imannya untuk menjadi seorang Kristen setelah bergumul sekian tahun dan dalam bimbingan majelis gereja tentang iman Kristen itu, dan kita akan menyaksikan nanti juga akan diberikan baptisan dewasa. Dan beberapa anak kita juga akan menerima baptisan kudus. Kita percaya di dalam Tuhan mereka akan dijadikan sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah melalui tanda baptisan ini. Selamat bagi semua yang menikmati kebahagiaan hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan menuntun menjalani masa depan dan kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh ada beberapa pujian yang akan disampaikan. Disilahkan mempersilahkan pujian. Pujian siapa? Satu pujian dari Ya, disilahkan pujian dari vokal grup Jemaat Karambe.
Sebagai informasi bagi jemaat bahwa vokal grup ini akan mewakili Jemaat Karambe untuk lomba vokal grup di Natal Klasis pada tanggal 15, Natal Klasis Kesuk Malenong pada tanggal 15 besok di Jemaat Pokarondang. Jadi Bapak Ibu semua diundang untuk pergi bernatal, kita sama-sama merayakan Natal Klasis Kesuk Malenong besok di Jemaat Pokarondang. Kita semua berpartisipasi melalui lomba-lomba yang diadakan. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam perayaan Natal ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta khusus. Beberapa akta khusus yang akan kita laksanakan. Pertama, pengakuan iman bagi saudara Trisna Ananda Sanda Saptung. Yang kedua, sakramen perjamuan baptisan kudus buat Joan Garcia Samba Langi dan Gavi Somakila. Lalu kemudian ada peneguhan CD bagi 18 anak-anak kita. Kita mulai dari pelayanan pengakuan iman percaya kepada saudari Trisna Ananda Sanda Langi. Kepada saudara Trisna Ananda Sandalangi untuk berdiri. Bisa maju ke depan, di tengah-tengah, di bawah, di hadapan bantal satu. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa saudara kita ini sudah mendapatkan bimbingan beberapa waktu yang lalu sampai beberapa hari kemarin untuk benar-benar dengan hati yang ikhlas untuk dapat menerima Yesus dalam hidupnya. Oleh karena kuasa dan pekerjaan Roh Kudus, maka sekarang saudara Trisna Ananda Sanda Saptung akan mengaku menjadi seorang Kristen. Saudara Trisna diminta untuk menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Pertanyaan pertama, boleh diberi mic dulu. Pertanyaan pertama, apakah saudara dengan segenap hati akan menjadi seorang Kristen sehingga saudara termasuk dalam bilangan anggota gereja Toraja? Apakah jawab saudara, apakah dengan segenap hati? Iya, saya dengan segenap hati. Yang kedua, mengakukah saudara akan setia dan bersungguh-sungguh memahami iman Kristen berdasarkan firman Tuhan? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah
saudara sejak sekarang akan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah jawab saudara, apakah saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Terima kasih untuk pengakuan saudara dengan keikhlasan hati dan janji saudara di tempat ini. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus, kamulah yang menjadi saksi pada hari ini bahwa saudara kita ini dengan segala ketulusan hatinya mengaku menjadi seorang Kristen. Terimalah saudara kita ini dengan sukacita, nampakkanlah kepadanya kebaikan hati kamu, agar dari hari ke hari ia semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Dan sekalian kita akan melanjutkan baptisan kudus bagi saudara kita ini dengan pengakuan yang sudah diterima dan akan menerima baptisan kudus secara dewasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, saya membacakan formulir ini untuk menjadi pegangan dan penghayatan bagi saudara Trisna. Apa arti baptisan itu? Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga tidak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Nah, supaya nyata bahwa saudara telah mengaminkan pengajaran Kristus yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara, maka sekarang kembali dipersilahkan saudara untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya, kepada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara? Apakah saudara percaya? Iya, saya percaya. Yang kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Tuhan sesuai pengakuan Gereja Toraja bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan pengajaran itu? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Baik. Berjanjikah saudara akan hidup sesuai kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila jatuh ke dalam dosa? Apakah saudara? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Terima kasih untuk apa yang saudara sampaikan di sini, disaksikan oleh keluarga, jemaat, dan semua yang hadir pada saat ini menjadi saksi
pengakuan saudara di hadapan Tuhan. Saudara Trisna Ananda Sanda Satung, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk pelayanan penumpangan tangan akan disatukan dengan semua akta khusus yang akan kita laksanakan pada hari ini. Silakan berdiri dan silakan duduk kembali di tempatnya, kita sebentar ditumpangi tangan. Anak-anak kita juga yaitu Joan Gracia Samba Langi dan Gavi Somakila akan menerima baptisan kudus, dan saya mempersilahkan orang tua yang akan mewakili anak mereka yang saya sebutkan namanya di sini. Anak kekasih Gavi Somakila, anak dari Ayah Joy Alfayanto dan Ibu Trisna Ananda Sanda Satung yang akan diwakili Mbak Tulana Bendanan, nenekna, sola kakekna. Anak kekasih Joan Garcia Samba Langi, anak dari Ayah Mika dan Ibu Mega Yanti Maranu Samba. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, para orang tua yang akan mewakili anaknya untuk bertanggung jawab, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, maka janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, Bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu. Kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu, kemudian daripadamu. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu haruslah anak-anak dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya,
Dalam hal ini ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Yang kedua, percayakah saudara-saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih Bapak Ibu sudah mengungkapkan pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Naik ke sini. Gavi Somakila, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Joan Garcia Sambalang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melanjutkan dalam akta khusus yang ketiga, yaitu peneguhan sidi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan sidi bagi ke-18
anak kita yang selama kurang lebih 6 bulan ya, atau 7 bulan, anak kita ini belajar, diarahkan, dibimbing, sehingga mereka berdiri saat ini akan mengaku imannya di hadapan Tuhan. Kita akan meneguhkan saudara kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaat, sehingga mereka menjadi anggota dewasa dari gereja Toraja dan menerima keluasan turut mengambil bagian dalam perjamuan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, saya akan baca satu persatu namanya dan kemudian mengambil tempat di tempat yang sudah disiapkan. Angelia Vanessa Baan Tasik, anak dari ayah Agus Baan Tasik dan ibu Valentina Rus Fadir. Angelica Gladys Toding, anak dari ayah Ferry Lakbi Allo dan ibu Septina Maen Toding. Cesma Nadia Danda, anak dari ayah Andarias Danda dan ibu Delti Lakbi Allo. Gilbert Saem Silamba, anak dari ayah Sandi Madaun dan ibu Emiliku. Janri Cristiano Immanuel, anak dari ayah Imakarya Sarapang, ibu Ruth Maranu. Leri, anak dari ayah Herman Benyamin Palimbong dan ibu Esther Kale. Masola Prince Patan, anak dari ayah Sutipatan dan ibu Serli Limbu. Maya Aprilia Tanga, anak dari ayah Yanduma Tang Dililing dan ibu Marlina Manga. Meloni, anak dari ayah Ara dan ibu Mariani Yakob. Monica Septiani Samba, anak dari ayah Supulayuk dan ibu Bernadetta Banga. Prado Chris Limbong, anak dari ayah Berti Limbong dan ibu Adriana Patete. Putra Wicaksono Rerum, anak dari ayah Arianto Marcel Rerum dan ibu Jenny Lantang. Revan Wigo Tolayu, anak dari ayah Lando dan ibu Dorcas Andi. Selti Yanti Palimbong, anak dari ayah Induk Kutu dan ibu Damaris Sampe. Silva, anak dari ayah Herman Benyamin Palimbong dan ibu Esther Kale. Schneider Wengkau, anak dari ayah Ones Wengkau dan ibu Rita Parabang. Stella Melati Datumiring, anak dari ayah Alexander Lantang dan ibu Hermin Pasalu. Triani Pasambo,
Maaf, tidak ada keterangannya, Ibu Tata Usaha? Tidak ada dicantumkan nama orang tua, mungkin sebentar dilengkapi di sini, mungkin ada masalah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan anak-anakku sekalian yang sudah berdiri di sini akan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan satu persatu. Mic-nya sudah siap. Mereka akan menjawab pertanyaan ini satu persatu Bapak Ibu, karena kita akan mendengarkan suaranya dan pengakuannya secara pribadi. Pertanyaan pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya, kepada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin saudara kepada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara Angelia Vanessa Bantasik, apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Angelika Gladys Toding? Ya, saya percaya. Jaisma Nadia Danda? Ya, saya percaya. Gilbert Saem Silamba? Ya, saya percaya. Gianri Cristiano Immanuel? Ya, saya percaya. Larry? Ya, saya percaya. Masola Prince Patan? Ya, saya percaya. Maya Aprilia Tanga? Ya, saya percaya. Meloni? Ya, saya percaya. Monica Septiani Samba? Ya, saya percaya. Prado Chris Limbong? Ya, saya percaya. Putra Wicaksono Rerum? Ya, saya percaya. Revan Wigo Tolayu? Ya, saya percaya. Selti Yanti Palimbong? Ya, saya percaya. Silva? Ya, saya percaya. Schneider Wengkau? Ya, saya percaya. Stella Melati Datumiring? Ya, saya percaya. Triani Pasombo? Ya, saya percaya. Pertanyaan kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Angelia Vanessa Baan Tasik? Ya, saya mengaku. Angelika Gladys Toding? Ya, saya mengaku. Jaisma Nadia Danda? Ya, saya mengaku. Gilbert Saem Silamba? Ya, saya mengaku. Gianri Cristiano Immanuel? Ya, saya mengaku. Larry? Ya, saya mengaku. Masola Prince Patan? Ya, saya mengaku. Maya Aprilia Tanga? Ya, saya mengaku. Meloni? Ya, saya mengaku. Monica Septiani Samba? Ya, saya mengaku. Prado Chris Limbong? Ya, saya mengaku. Putra Wicaksono Rerum? Ya, saya mengaku.
Revan Wigo Tolayuk, Ya, saya mengaku. Seltianti Palimbong, Ya, saya mengaku. Silva, Ya, saya mengaku. Schneider Wengkau, Ya, saya mengaku. Stella Melati Datumiring, Ya, saya mengaku. Triani Pasambo. Ya, saya mengaku. Baik, pertanyaan ketiga akan dijawab dan setelah itu mereka akan membaca ayat-ayat pilihan mereka sebagai penguatan iman mereka. Berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudara, apakah saudara berjanji? Angelica Vanessa Baantasik. Ya, saya berjanji. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Angelica Gladys Toding. Ya, saya berjanji. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jesma Nadia Danda. Ya, saya berjanji. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gilbert Saem Silambah. Ya, saya berjanji. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, lakukan dengan setia. Amin. Gianri Cristiano Immanuel. Ya, saya berjanji. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Larry. Ya, saya berjanji. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Masola Prince Patan. Ya, saya berjanji. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Maya Aprilia Tanga. Ya, saya berjanji. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Meloni. Ya, saya berjanji. Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara dalam kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Monica Septiani Samba. Ya, saya berjanji. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Prado Chris Limbong. Ya, saya berjanji. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Putra Wicaksono Rerung. Ya, saya berjanji. Ibrani 10 ayat 39,
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Revan Wigo Tolayu. Ya, saya berjanji. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Selti Yanti Palimbong. Ya, saya berjanji. Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Silva. Ya, saya berjanji. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Schneider Wengkau. Ya, saya berjanji. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Stella Melati Datumirding. Ya, saya berjanji. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Triani Pasambo. Iya, saya berjanji. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikian perjanjian mereka, pengakuan mereka di hadapan Tuhan dan jemaat sesuai dengan pengakuan saudara-saudara ini. Maka kami meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Disilahkan berlutut. Bagi yang telah mengaku imannya dan baptis dewasa serta orang tua dari baptis anak untuk tetap duduk, dan Bapak Ibu semua mari kita berdiri, kita mendoakan dan memintakan berkat buat anak-anak kita, saudara kita, anak-anak kita untuk tetap hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Silakan duduk kembali, dan dalam bimbingan kasih sayang Tuhan melalui kakak-kakak pendamping, tim pendamping katekisasi,
saat ini saya memperkenalkan dan mempersilahkan Bapak Ibu, kakak-kakak semua untuk hadir di sini untuk juga memberikan salam kepada anak-anak kita yang kita sudah bimbing dan kita sudah damping. Disilahkan. Inilah Bapak Ibu, kakak-kakak pendamping, orang tua yang selalu setia bagi anak-anak, membimbing dan memberikan arahan. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, jadi tidak usah saya perkenalkan satu persatu. Sudah biasa melihat dan bersama-sama dengan mereka. Kita akan memberi salam kepada anak-anak kita. Saya mendahulunya. Ikut Kak dari bawah. Lepas Alkitabnya. Tunggu dulu tuh. Anak-anak kita akan menyanyikan sebuah lagu. Disilahkan.
Mereka akan kembali ke tempat dan sebelumnya mereka akan memberikan tanda syukur persembahan mereka kepada Tuhan. Disilahkan. Saudara, Bapak Ibu, dan anak-anakku semua, saat ini mereka memegang setangkai bunga. Dan mereka ingin memberikan dan mempersembahkan bunga itu kepada orang tua, kepada wali mereka sebagai tanda cinta kasih kepada mereka. Silahkan bawakan bunga itu untuk mereka yang kamu kasihi. Peluk mereka yang kamu kasihi, cium mereka dan katakan, I love you, Mama, Papa. Mereka sudah dewasa ya Bapak Ibu. Bangga buat anak-anak kita mampu menghadapi badai-badai hidup ke depan. Kita doakan terus, kita bisa menjadi pendamping bagi anak-anak kita. Luar biasa, kasih Tuhan melalui anak-anak kita ini. Ayah, ibu, nenek, kakek tentu sangat punya peran buat anak-anak kita ini. Mari kita lihat dan saksikan ada proses dalam katekisasi yang akan ditampilkan melalui video dari tim pendamping. Disilahkan. Whenever you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life.
Ya, sepenggal ya, tapi nanti kita lihat di foto anak-anak kita mungkin banyak di situ. Bapak Ibu Saudara, jadi tadi ada yang ketinggalan keterangan mengenai nama ayah dari anak kekasih Triani Pas Sambo, baru disampaikan dari belakang. Ayah Petrus Paloah Pas Sambo dan Ibu Berta Sini. Ayah dari dan ibu dari anak Triani Pas Sambo. Terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan, dan sebelumnya itu mari kita bersyukur atas seluruh pelayanan akta khusus yang kita sudah lalui pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, daripadamulah semua bangsa di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerahi mereka yang baru menerima peneguhan Sidi hari ini, menyatakan pengakuan imannya kepadamu, bahkan menerima baptisan kudus bagi anak-anak kami. Kiranya kekuatan oleh Roh-Mu di dalam hati mereka terus bernyala-nyala. Biarlah oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka sungguh berakar dan berdasar di dalam kasih. Karuniakanlah mereka agar bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Berikanlah kiranya ya Tuhan supaya mereka dipenuhi di dalam kehidupan jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman kita, maka marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan ini. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Oh, betapa indah nyanyian malaikat, semoga ku layak untuk menyembah. Kaulah anak Allah, Kaulah penebusku, Juru Selamatku. Haleluya.
Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang selalu tersedia bagi kita. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Mengiringi pundi persembahan kita nyanyikan, pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu bergunakan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya.
Ya, shalom. Kembon masalah na pengatua, angka makin papayan tanda kurus mengata jana mafia na panglendi pundi. Ada 4 persembahan na kumbongan baru panatur lah di papinda di seng. Dem baja salian kapupua mo, patang bilan ng kadah busar gini kan kedang kai. Mudatin na dia. Kapupua mo nakwa informasi pabirang pakapua untuk pembangunan. Ya. Kapupua mo agasam di Tonti. Silakan ditawar untuk pembangunan. Ya, silakan Bapak Ibu. Bayi, anak bayi untuk pembangunan. Kapupua mo. Ya. Pira? 500 pisan. 500 penduan. 1 juta. 1 juta penduan. Taimo. Pentalun. Ya, sepu masih untuk pembangunan. Ilong te sepu Silakan Indondo ko lansia milong te sepu Milo dipakai mak Natal teh. Ya. Untuk pembangunan pira? 50 pisan. Ya. 100 penduan. 100 penduan. 100 penduan. 200 penduan. Talun. Oh, minta maaf. Komita emo. Minta maaf. Terlalu cepat. Ya. Punti Toraya, tangnya punti jong yang polo, sampai na punti yang polo biasa di karbit. Punti anu yang bebas karbit teh. Oh, kapondang. Untuk pembangunan pala. Ya. 50 nih. Bebas karbit. Pira? 50 nih. Penduan. 50 penduan. Pentalun. Oh, ini weh, soal nama satu aja ini. Masih untuk pembangunan. Ya. 50 penduan, langsung penduan. 50 penduan. Pentalun. Ya. Dinaksin panitia Natal Jemaat Kerambe. Ya. Ya, kue untuk aksi panitia Natal. Lata pakai Natal di Kombong Kerambe. Ya, silakan tawar harga. Temo lah napa ponjun singke tetong kendek pentan. Panitia Natal 50 penduan doing pokok pentalun. Ya, soal nama saya apa tadi masih panitia Natal 50 pisan 50 penduan talun. Ya, soal bang Sia masih untuk pembangun apa? Minta maaf untuk panitia Natal. Lima puluh penduan pentalun. Oh, dak doko yang pada terlambat. Dia siapa ini deh? Epa. Dia siapa jong? 50 kain ala. Penduan pentalun tak nama Allah. Kemang kau pentalun nama neng kau 50 jadi malah dak kok. Oh, dia siapa? Masih untuk panitia Natal. 50 penduan pentalun. Oh, ande pa. Baik terakhir untuk panitia Natal lah. Terakhir untuk panitia Natal. 50 pisan penduan. Pentalun. Oh iya. Dan manukin deh untuk PPKT. Manuk londong lah. Oh, kapundang mah. Lepas pakai mana Natal teh?
PPGT, untuk PPGT. 100 udah tahu. Mbak dari paku kau budak. 1,5 pisan. 1,5 pisan penduan. Melalang-lang apa kapal lek? 1,5 penduan pentalun. Dapat miala je bokok. Nangkat teko mi daw. Oh ya. Natal PKB. Ya, lama Natal lu kakang kain PKB. Kau tundi-tundi kan tau dah PGT. Salam PKB. Yo. Oh iya. Penjelasan Sidi, yaitu kami PKB, yaitu bentuk ibadah Natal, lama-lama ibadah Padang lah. Dan tak kilam Padang kok misalnya. Yang jelas melong. Ya. Yo, ibadah Padang tu kegiatan nah. Oh. Undi patundangan sahabat aku. Ya. Ya, untuk Natal PKB. Ya. Ya kami. Eh 50 aja sampingku. 100 udah tahu. Jadi mu teh. 100 penduan pentalun. Oh, ini siapa ya? 50 ini ambar atau? Ini tak ini 50. 50 penduan. Pen 100 pentalun. Ibu Jin, wah nak pakawar PKB nanti Ibu Jin nih. Ya, dah ini takut dempe ya. Oh, ini siapa ya? Asih untuk PKB. 50 demi ina. Pentalun kita mentang kendek ki. 50 penduan. Pentalun. Oh, ini siapa? 50 penduan. Penduan. Pentalun. Oh, ini Pak Misa. Beni plastik lah kok. Piona. Ya, time tole. Yang namu teh 50 jam pokok. 50 penduan. 50 penduan pentalun. Terima kasih PKB. Tak mulai. Oh iya, yang untuk tu persembahan kembangan lundi natura ki kuakur semangat na pasaki pemotor salah nasang. Disilahkan pujian dari paduan suara Jemaat Karambe, kemudian disusul dari PKB jika ada. Vokal grup PKB jika bersiap. Setelah paduan suara Jemaat Karambe.
kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, di depan kita ada kue ulang tahun, tanda sukacita kita bersama dengan PPGT. Karena itu bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi tiup lilin dan juga potong kue. Mari kita menyanyikan lagu Panjang Umurnya, Sehat Badannya sambil bertepuk tangan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya yang akan dipotong oleh pengurus. Kita nyanyikan lagu Potong Kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, nanti setelah ibadah baru kita makan bersama kuenya. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Sekali lagi kita bersama-sama menyanyikan lagu himne PPGT. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Kiranya PPGT selalu teguh dalam Kristus seperti dengan tema Dies Natalis, giatlah jangan padamkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami persekutuan yang indah, beribadah bersama di rumah-Mu di sini. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian peribadahan yang kami alami bersama. Di dalamnya kami telah mendengarkan firman Tuhan.
Firman-Mu telah membaharui hidup kami, dan biarlah kehidupan kami terus-menerus menjadikan firman-Mu sebagai suluh dan pedoman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan minggu ini, sepanjang minggu tanggal 8 hingga 14 Desember hari ini, beberapa saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang merayakan, memperingati hari ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini, Tuhan terus menolong, menopang dalam kehidupan yang dijalaninya. Terima kasih hari ini kami juga merayakan hari ulang tahun atau Dies Natalis PPGT yang ke-63 tahun. Tuhan layakkan kami dalam setiap momen kehidupan untuk mengingat bagaimana besarnya cinta kasih Tuhan bagi PPGT-Mu. Dan kiranya melalui wadah PPGT ini akan selalu terlihat bagaimana cara hidup yang Engkau kehendaki. PPGT-Mu akan terus bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi siap diutus untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini. Kasih sayang Tuhan akan selalu melingkupi PPGT-Mu dalam masa-masa muda mereka. Dalam mengatur setiap kegiatan dalam persekutuan, PPGT akan terus jaya menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bersama-sama. Terima kasih bersama dengan beberapa anggota jemaat dan keluarga boleh menyatakan syukur, membawa persembahan syukur secara khusus pada hari ini. Berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Brendina Patabang, Mama Olan, Mama Sira, Ibu Deborah Minggu, Bapak PT Pakan, Ibu Ripka Rida, dan Saudara Marsi. Tuhan, Engkau melayakkan mereka, memperkenankan mereka untuk membawa syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami kembali merayakan Minggu Advent yang ketiga dalam mempersiapkan diri kami untuk menyambut perayaan Natal pada minggu depan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami semua, Engkau siapkan kami semua untuk menjadi perayah-perayah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang kami jalani setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati kami, Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan di dalam semuanya itu kami memuliakan nama Tuhan. Berdoa saat ini ya Tuhan untuk beberapa saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang sedang sakit dan dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Suba yang dirawat di rumah sakit di Makassar. Berdoa untuk Nenek Pepi di rumah sakit Elim, Nenek Gerdi, Nenek Ines, Mama Gia, Papa Adel yang semuanya dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati dan menolong pengobatan dan perawatan yang sementara diberikan. Tuhan layakkan semua pengobatan yang diberikan dan semua tindakan medis menjadi pemulihan kesehatan bagi mereka dan boleh keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan baik. Berdoa untuk semua anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan dirawat di rumah. Tuhan memberkati usaha-usaha pengobatan yang diberikan, makanan, minuman, dan segenap keluarga yang terus mendampingi. Tuhan memberi kesabaran. Kiranya semua yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan dimanapun apapun yang dialami, kasih setia Tuhan selalu dengan setia melingkupi semua yang bergumul oleh karena sakit. Bagi yang lansia, Tuhan juga memberkati sehingga dalam pendampingan anak cucu, orang tua kami, kasih setia Tuhan boleh dinikmatinya. Ya Tuhan, berdoa buat semua orang yang berduka cita saat ini, secara khusus anggota jemaat Tuhan dalam menghadapi duka cita karena kematian orang-orang yang terkasih dalam keluarga. Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan menuntun di dalam setiap rencana yang akan dilakukan dalam waktu-waktu ke depan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan dalam bulan ini, dalam perayaan-perayaan Natal yang direncanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan di seluruh dunia, di dalam menyongsong perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
dalam minggu ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua kegiatan yang direncanakan dalam rangka pemberkatan perkawinan saudara kami Gabriel Mura dan saudari Indri Octavia yang direncanakan pelaksanaan pemberkatan perkawinan pada tanggal 20 Desember, dan berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan untuk saudara Joy Alfayanto dengan Trisna Ananda Sanda. Tuhan memberkati semua yang menjadi perencanaan ini dapat berlangsung dengan baik dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan. Tanpa topangan dan tuntunan kasih Tuhan, maka kami tidak layak untuk bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berdoa ya Tuhan kepadamu untuk perayaan Natal Klasis Kesuk Malenong pada esok hari di Jemaat Pokarondang. Tuhan memberkati kebersamaan yang akan dilakukan dalam perayaan Natal ini, kiranya terlaksana dengan baik seturut kehendak Tuhan. Perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Karambe juga akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember. Tuhan memberkati seluruh rencana ini. Setiap orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Tuhan berkati, sehingga sungguh-sungguh boleh memberi diri, waktu dan tenaga untuk pelayanan. Bapa di sorga, berdoa untuk majelis gerejamu, pendeta, penatua dan diaken, dan pengurus OIG dalam jemaat. Tuhan berkati dan pakailah ya Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk membawa pelayanan yang baik dan penuh berkat bagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana kami dalam keluarga. Ketika kami akan dikunjungi oleh anak-anak kami dari jauh, Tuhan sempurnakan kebahagiaan kami sebagai orang tua di rumah dalam menyambut anak-anak dan keluarga yang akan datang. Berkati semua keluarga anak-anak kami. Setelah mereka liburan, mereka merencanakan untuk bertemu dengan orang tua di kampung halaman di Toraja ini. Tuhan memberkati rencana mereka, perjalanan mereka, tibakan dengan selamat, boleh berjumpa dengan penuh sukacita dengan orang tua dan seluruh keluarga di Toraja. Bapa di dalam sorga, peliharakan kehidupan kami senantiasa dalam setiap rencana yang akan kami jalani ke depan. Hidup kami ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati pemerintah, pemimpin-pemimpin yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kiranya dapat dijalankan dengan baik, penuh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini bersama dengan semua orang tua yang boleh menyaksikan, anak-anak yang saat ini boleh menerima peneguhan sidi. Tuhan berikan kebahagiaan dan sukacita untuk terus mendampingi anak-anak di dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk penyelesaian bangunan gerejamu di sini. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk setiap orang yang Engkau libatkan dalam pekerjaan penyelesaian bangunan gerejamu. Berikan hikmat ya Tuhan, beri pengetahuan yang baik, dan kiranya semuanya boleh berperan dengan baik, dan pada saatnya gerejamu di sini boleh benar-benar dapat selesai dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan, dan semua fasilitas gedung ini akan digunakan dengan sebaiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan dengar doa kami bawa dan sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sebelum warta jemaat dibacakan, masih ada satu rangkaian yang belum kita lewati tadi, yaitu penyerahan surat CD, surat baptis dan surat CD dan surat baptis akan diserahkan oleh majelis gereja. Disilakan anak-anakku semua berdiri dan terima ijazahnya.
surat CD-nya ya. Surat baptis juga akan diterima oleh orang tua yang mewakili anak-anaknya tadi. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat untuk hari ini. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalam mengangkat pelayanan pada ibadah siang hari ini. Tuhan memberkati. Warta jemaat yang pertama, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 17 Desember 2025 pukul 20. Pelayan Penatua Rosalina Mada melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa salah satu kegiatan sekolah minggu Gereja Toraja dalam perayaan tahun 2025 adalah berbagi kasih. Karena itu diharapkan kepada orang tua untuk menyiapkan bingkisan kasih tersebut. Misalnya sabun, odol, sikat gigi, sabun cuci, dan lain-lain. Yang akan diserahkan kepada anak-anak anggota diakonia Jemaat Karambe. Bingkisan kasih ini akan dikumpulkan pada saat ibadah perayaan Natal SMGT, yaitu pada hari Selasa 16 Desember 2025 pukul 14 atau jam 2 siang. Yang ketiga, pemindahan jenazah almarhumah Ibu Berendina Patabang dari kelompok pelayanan Tondok Lombok hari ini Minggu tanggal 14 Desember 2025 pukul 13 atau jam 1 siang. Yang keempat, pelayanan CD baptisan kudus bagi Johan Garcia Sambak Langi, Gavi Safa Somakila, pengakuan iman Ibu Trisna Ananda Sanda Satung, baptisan dewasa Ibu Trisna Ananda Sanda Satung sudah kita laksanakan pada hari ini dalam ibadah ini, dan selamat buat Bapak Ibu yang sudah mengalaminya. Tuhan memberkati. Yang kelima, Natal Klasis Kesuk Malenong itu akan dilaksanakan besok pada hari Senin 15 Desember 2025 di Jemaat Pok Karondang pukul 8. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Ibu Pendeta yang rindu untuk mengikuti ibadah Natal Klasis besok dilaksanakan pada
pukul 8 di Jemaat Pokarondang. Pakaian kita bebas, rapi, dan menyesuaikan karena mungkin kita akan duduk di tikar ya. Jadi kita menyesuaikan. Yang jam 8 kumpul ya. Oh ya. Jadi kita kumpul saja setengah jam sebelumnya kita sudah berangkat. Ya. Jadi 7:30 kita sudah berangkat, kita kumpul saja di bawah. Ya, yang ada kita kumpul-kumpul, kita berangkat bersama-sama. Ya Bu Pendeta ya. Ya. Saya kira seperti itu. Yang keenam, ibadah syukur atau pranikah Saudara Gabriel Mura dan Saudari Indri Oktavia dilaksanakan hari Selasa 16 Desember 2025 di kelompok pelayanan Rantepao pukul 17 atau jam 5 sore. Yang ketujuh, pemberkatan perkawinan Saudara Gabriel Mura dan Saudari Indri Oktavia dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 9 pagi dan resepsi perkawinan dilaksanakan di Hotel Toraja Prince pukul 12 siang. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Yang terakhir, pengutusan pengurus PPGT Jemaat Karambe periode 2025-2027 akan dilaksanakan pada Minggu 21 Desember 2025 pukul 9 atau ibadah kedua. Oh bukan ya? Ya, mohon maaf ada yang kelupaan, ada pemberkatan nikah. Ya, pemberkatan perkawinan Bapak Joy Alfayanto dengan Ibu Trisna Ananda Sanda Saptung. Pada tanggal 20 mana ini? Oh ya, pada tanggal 28 Desember 2025. Ya, mohon maaf ada satu ketinggalan wartanya. Terima kasih. Ya, mari jemaat disilahkan berdiri. Kita akan masuk dalam lagu pengutusan. Tuhan menginginkan kita dan khususnya kepada pemuda untuk bersabar menghadapi zaman yang penuh. Tuhan Yesus menguatkan. Aku seorang pemuda. Seorang pemuda hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda tiada mengenal putus asa, tenagaku, pikiranku yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari pergilah, beritakanlah firman Tuhan yang kamu dengarkan. Sabarlah dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang sabar menantikannya. Mari kita terus menatap ke depan dengan harapan dan iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Gapuramu lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Rajamu
Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya. Dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahnya. Lambaikan daun di tanganmu, menyongsong Raja Agungmu. Sang Juru Selamat telah dekat, membawa hidup dan berkat. Terpuji penebus, pendamai yang kudus. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia. Ya, sambil kita memberikan selamat, ada satu pengumuman yang terlupakan lagi. Natal PKBGT ya, tadi sudah sempat disinggung. Natal PKBGT Jemaat Karambe akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 di objek wisata Kondoran. Ya, di objek wisata Kondoran. Tadi tidak dikasih tahu di mana tempatnya, jadi di objek wisata Kondoran. Terima kasih. Informasi bagi adik-adik katekisasi ya yang sudah menerima peneguhan CD untuk tidak jauh dari dalam gereja karena sebentar ada foto bersama dengan kakak-kakak pengajar ya. Sekali lagi bagi adik-adik katekisan agar adik-adik yang sudah menerima peneguhan CD agar tidak terlalu jauh dari dalam gereja karena sebentar ada sesi foto bersama ya. Setelah itu silakan untuk berfoto bersama dengan orang tua. Terima kasih.
You're my sweetest addiction. Diinformasikan bagi kakak-kakak pengajar agar tidak terlalu jauh dari dalam gereja. Kita akan foto bersama dengan adik-adik yang sudah menerima peneguhan sini. Terima kasih. As long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide. Whenever you need me, kalau bisa tiap-tiap I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide. Whenever you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain
being you. I'll be your best friend. I'll be your guide. Whenever you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide. Whenever you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say.